Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais kembali lagi bersama dengan Anda dari Sydney, Australia. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semua yang selalu setia mengikuti Sound Doctrine, mengikuti kuliah terbuka dari Eleos Theological School, dan juga selalu terlibat dalam semua acara Bible Independent Church. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya ingin bicara mengenai rapture. Nah, masalah rapture ini seringkali menimbulkan kebingungan bagi setiap orang. Sebentar, ada yang bilang suara tidak terdengar. Apakah suara tidak terdengar? Coba dicek lagi, Bu Oike. Dari tempat saya sih suaranya tidak ada masalah ya. Mungkin di tempat Bu Oike, coba cek di di mobile yang digunakan, begitu ya. Terima kasih tapi untuk feedbacknya Bu Oike ya. Nanti saya akan lihat dari feedback teman-teman yang lain apakah ada masalah di dalam suara ataupun voice atau sound saya. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bicara mengenai masalah rapture. Ya. Saya akan tunjukkan di sini persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah rapture. Jadi ada dua pandangan utama mengenai akhir zaman. Kalau kita belajar tentang eskatologi, maka sebenarnya pandangan-pandangan eskatologi bersumber dari dua sekolah ini. Jadi apa yang kita pelajari saat ini semuanya bersumber dari dua sekolah ini. Yaitu yang pertama dari Alexandria School, yaitu Alexandria School melakukan penafsiran-penafsiran alegoris terhadap isu-isu akhir zaman. Sementara pandangan yang kedua dianut oleh sekolah Antioquia, yaitu berkaitan dengan masalah penafsiran secara literal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian mana yang sebenarnya menjadi persoalan dari pandangan-pandangan akhir zaman ini? Jadi sekolah yang pertama, penafsirannya secara alegoris. Alegoris itu adalah sistem penafsiran yang merohanikan segala sesuatu. Jadi ketika mereka menemukan satu bagian firman Tuhan, maka bagian firman Tuhan itu dialegorikan. Saya memberi contoh, misalnya penafsiran di dalam Kejadian, misalnya dikatakan ada ayat yang berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan kemudian dia mendapatkan hasil berkali-kali lipat. Nah, oleh mereka yang menganut teologi kemakmuran, ayat-ayat ini ditafsirkan alegoris. Jadi menabur itu artinya memberikan uang kepada gereja. Engkau menabur, maka taburanmu itu akan berbuah lebat, begitu. Nah, saya sudah mendengar banyak
eksegesis ayat ini, tafsiran ayat ini tidak ditafsirkan sesuai dengan konteks yang ada, tapi ditafsirkan secara alegoris. Nah, ini adalah pandangan-pandangan yang dianut oleh Alexandria School dalam kaitan dengan akhir zaman. Sekarang kita bicara tentang akhir zaman, di mana posisi orang percaya. Nah, penafsiran yang satu adalah menafsirkan Alkitab, yaitu dari sekolah Antioquia, menafsirkan secara literal. Nah, saya memegang penafsiran ini. Saudara, saya mau sedikit saja menunjukkan, saudara, bahwa hamba Tuhan ketika membahas firman Tuhan itu tidak dikatakan menyampaikan firman Tuhan, tidak. Tapi hamba Tuhan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap firman Tuhan yang ada. Kenapa kok Pak Wanda firman Tuhan harus ditafsirkan? Iya, firman Tuhan harus ditafsirkan karena kita bukan pemilik kebenaran itu. Kedua, karena kita tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, maka kita mempelajari firman Tuhan itu dan menafsirkan firman Tuhan itu, lalu hasil tafsiran itu menjadi ajaran-ajaran yang diajarkan. Jadi mudah-mudahan konteks ini dipahami ya saudara ya. Jadi Wanda Dumais tidak menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sudah adanya seperti itu. Dari Kejadian sampai Wahyu itulah firman Tuhan. Apa yang Wanda Dumais sampaikan adalah hasil tafsiran atau hasil belajar dari firman Tuhan itu. Dan hasil tafsiran itu menggunakan metode-metode yang ada. Nah, saya katakan ada dua metode penafsiran yang berkembang. Ada yang menggunakan tafsiran alegoris. Alegoris itu merohanikan segala sesuatu. Misalnya Yesus katakan, pergilah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalan. Nah, oleh kelompok-kelompok karismatik, Pantekosta, seringkali ayat ini ditafsirkan alegoris. Oh, pergi ke tempat dalam itu artinya kamu harus lebih dalam lagi ikut Tuhan. Sebenarnya kan artinya bukan begitu. Artinya itu literalnya adalah orang menjala ikan, begitu pergi ke tempat dalam. Ya kalau orang mau menjala ikan ya harus pergi ke laut yang jauh. Begitu. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak menguasai teknik menafsir sehingga mereka menafsir serampangan, yaitu menggunakan teknik alegoris. Alegoris itu merohanikan segala sesuatu. Nah, dalam kaitan ini saya ingin ungkapkan dua pandangan mengenai akhir zaman. Sekolah Alexandria menafsirkan secara alegoris dan sekolah Antioquia menafsirkan secara literal. Dan saya katakan tadi, pandangan yang saya anut adalah literal, mencari arti ayat yang pertama secara literal sesuai dengan hubungan-hubungan ayat itu. Nah, jadi dari konsep mana Anda menerima firman Tuhan itu, maka hidup Anda akan dibangun seperti itu. Jadi ajaran itu saya sudah bilang menentukan praktek iman. Kalau engkau terbiasa mendengar penafsiran-penafsiran yang alegoris, maka engkau akan mempraktekkan itu dalam hidupmu. Banyak orang yang mempercayai penafsiran alegoris, akhirnya mereka tidak bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mengapa? Karena mereka hanya diajarkan kebenaran-kebenaran yang singkat. Begitu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana? Apa tidak ada suara di dalam live Zoom? Begitu, coba saya ingin cek lagi dari mereka yang mendengarkan. Ada dari Ibu Lina di Kasar tidak ada suara ya. Coba. Apakah ada orang lain lagi yang bisa memberikan feedback kepada saya? Suaranya oke begitu ya dari apa yang semuanya yang kita cek ada begitu suaranya. Mohon yang lain yang
mengikuti kelas ini yang ada di Facebook, bolehkah diberikan feedback? Misalnya ada Ibu Mika Kilapong, bagaimana Ibu Mika Kilapong? Apakah bisa mendengar suara saya? Karena saya ada monitor di sini, suaranya muncul begitu. Begitu. Bagaimana? Semua yang kami dari beberapa channel, ya terima kasih untuk Ibu Mika, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang blessing. Di Jepang, oke, suaranya begitu? Mungkin suaranya sebenarnya tidak ada masalah begitu. Pada awal memang saya sudah melakukan tes, memang pertama kali bersiaran, tapi sejak itu saya sudah mengkoneksikan semuanya. Oh, sudah oke. Terima kasih untuk Ibu Oike. Berarti mungkin Ibu Oike di Balikpapan, terima kasih untuk feedbacknya. Ibu Lina di Kasar, mungkin ada pengaturan yang belum diatur di dalam mobile ataupun device yang digunakan. Baik, saya kembali lagi. Jadi kembali lagi, dua sistem penafsiran ini mempengaruhi hidup kita begitu. Jadi ajaran yang benar akan menghasilkan praktek iman yang benar. Ajaran yang salah akan menghasilkan praktek iman yang salah. Ajaran yang sesat menghasilkan praktek iman yang sesat. Nah, kebanyakan ajaran-ajaran yang salah ataupun sesat, mereka berpijak pada tafsiran yang alegoris. Nah, hati-hati dengan masalah ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kita melihat Wahyu 20 ayat 1 sampai 5. Ini yang menjadi titik perdebatan antara kelompok-kelompok yang mempercayai bahwa Alkitab harus ditafsirkan secara literal, dan ada kelompok yang menafsirkan Alkitab harus ditafsirkan secara alegoris. Nah, Wahyu 20 ayat 1 sampai 5. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Lihat, ada 1000 tahun lamanya. Nah, ini oke ya. Satu, kita perhatikan ayat itu. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Ada kata lagi 1000 tahun. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali, Alkitab katakan, dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Ya, ada kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pandangan tentang 1000 tahun ini menjadi perdebatan. Apakah 1000 tahun ini bersifat literal atau bersifat alegoris? Tapi saya menganut pandangan dari sekolah Antioquia. Karena
Alkitab bicara di situ 1000 tahun. Nah, saya percaya 1000 tahun itu disinggung-singgung berapa kali 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Dalam ayat-ayat itu disinggung 3 kali kata 1000 tahun. Dan saya percaya bahwa 1000 tahun ini menjadi 1000 tahun yang literal. Dan saya percaya apa yang disinggung oleh Alkitab ini berbicara tentang Messianic Kingdom, yaitu kerajaan Kristus 1000 tahun. Kalau Anda lihat chart ini, begitu ya, Anda lihat chart ini ada kerajaan 1000 tahun. Mengapa kerajaan ini bersifat literal? Karena ada banyak janji yang Alkitab sampaikan, janji mengenai Yesus akan memerintah sebagai raja. Dan saya belum melihat itu sejak Yesus lahir sampai Yesus mati, disalib, lalu dikubur, lalu bangkit dan naik ke surga. Yesus belum pernah menjadi raja secara literal. Padahal di dalam nubuatan Alkitab, di dalam Mika 5 ayat 1 sampai 4 dinyatakan bahwa Bethlehem Yehuda bukanlah kota yang atau tempat yang terkecil, tetapi daripada mereka akan bangkit seseorang yang memerintah kembali dari suku Daud. Dan Alkitab selalu menyinggung bahwa Yesus itu adalah keturunan Raja Daud. Kita harus percaya karena disinggung Yesus keturunan Raja Daud, di dalam Alkitab ada janji Allah kepada Daud bahwa kerajaan Daud tidak akan berakhir sampai kekekalan. Maksudnya bersifat kekal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Allah berjanji seperti itu. Janji itu pertama kali diberikan di dalam Kejadian 49 ayat 10. Yaitu Yehuda, salah satu keturunan dari Yakub, yaitu anak keempat, dia mendapatkan mandat menjadi raja dan dikatakan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Tetapi kita lihat di dalam sejarah sekarang ini, kerajaan Israel itu sudah tidak ada lagi. Israel sudah berubah menjadi bangsa. Bahkan sebelum Yesus terangkat ke surga, murid-murid bertanya, "Guru, apakah engkau akan menegakkan kerajaan dalam waktu dekat ini?" Jadi murid-murid berharap bahwa Yesus akan segera mendirikan kerajaan. Tetapi Yesus bilang, engkau tidak perlu mengetahui waktu yang akan ditetapkan atau masa yang akan ditetapkan oleh Bapa sendiri. Nah, saya mempercayai kerajaan Mesias ini sebagai kerajaan yang literal. Jadi akan terjadi 1000 tahun lamanya yang membuktikan nubuat Alkitab bahwa ada seorang keturunan Daud yang akan memerintah sebagai raja, yaitu Raja Yesus. Nah, saudara, itu sebabnya saudara kita harus tahu bahwa Alkitab terus mengulang-ulang Yesus itu lahir dari garis keturunan Daud. Sekalipun sistem kerajaan ini sudah lama hilang, tapi saya meyakini Allah akan setia kepada janjinya. Amin, saudara. Ya, kalau Allah berjanji, maka Allah akan menepati janjinya, sekalipun manusia sudah melupakan janji Allah itu, sekalipun manusia sudah meragukan janji Allah itu. Nah, kerajaan Israel yang terakhir berdiri itu adalah kerajaan dari Hasmonean family. Sebelum Hasmonean family ini ditaklukkan oleh Herodes. Begitu ya. Ketika Roma menguasai dunia ini.
sesuai dengan nubuat mimpi daripada Nebukadnezar, kan ada 4 bangsa yang akan menguasai dunia ini. Yang pertama Babel, dan mimpi ini kan ditafsirkan oleh Daniel. Daniel cerita mimpinya, lalu Daniel cerita artinya kepada Nebukadnezar. Sehingga saat itu Nebukadnezar membuat patung yang besar sekali kan akhirnya. Jadi dia bermimpi bahwa dunia ini akan dikuasai oleh 4 bangsa. Yang pertama bangsa Babel, lalu Babel ditaklukkan oleh bangsa Media Persia, lalu bangsa Media Persia ditaklukkan oleh Yunani, dan Yunani ditaklukkan oleh Romawi. Nah, kerajaan Israel terakhir itu ditaklukkan oleh Romawi, dan itu pun saya sudah jelaskan ini di dalam kuliah yang lain, bahwa itu pun kerajaan Israel itu terjadi kecelakaan sejarah dipimpin oleh kelompok Hasmonean yang bukan keturunan Yehuda. Yesus ini lahir dari garis keturunan Yehuda. Kerajaan Israel yang muncul dari garis keturunan Yehuda pertama kali dipimpin oleh orang yang bernama Daud. Kemudian diturunkan kepada anaknya Salomo. Tapi kan kerajaan Israel pertama kali berdiri bukan dari keturunan Yehuda, keturunan Benyamin. Suku Israel yang paling bungsu kan, anak Yakub yang paling bungsu yaitu Benyamin. Cuma saya sudah terangkan kan ada beda antara kerajaan Israel yang dipimpin oleh Saul dari keturunan Benyamin dan yang dipimpin oleh Daud dari keturunan Yehuda. Apa bedanya? Yaitu ketika Saul diurapi menjadi raja, nah zaman dulu kan urapan itu, minyak itu adalah tanda untuk mengesahkan seorang raja. Nah saudara, nah waktu itu ketika Saul ditetapkan menduduki office itu sebagai raja, dia diurapi dengan minyak yang dituang dari buli-buli tanah liat, dari pot tanah liat itu. Nah, ini pot tanah liat melambangkan bahwa kerajaan Saul tidak akan bertahan lama, jadi bersifat temporer. Nah, ketika Daud menjadi raja, nabi yang sama mengurapi Daud dengan minyak yang dituang melalui tanduk domba, gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kerajaan Daud adalah kerajaan yang sesuai dengan janji Allah, bersifat kekal selama-lamanya. Cuma sekarang kita bertanya, kalau janji Allah itu betul, kenapa kerajaan yang dipimpin oleh Daud sudah tidak kelihatan lagi? Nah, disinilah kita perlu menggali lebih dalam nubuatan Alkitab. Makanya saya bilang, saya mempercayai bahwa Alkitab menyatakan satu hari kelak Mesias akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dan disitulah Yesus menjadi raja, menggenapi semua nubuat perjanjian lama. Begitu, makanya Yesus disebut Mesias. Orang Israel sekarang menanti-nanti siapakah Mesias yang akan datang itu. Kapan Mesias itu akan datang? Mesias itu artinya yang diurapi. Tadi kan saya sudah bilang diurapi. Hamasiah gitu. Orang yang menjadi raja diurapi. Jadi kalau engkau berdoa jangan berdoa Tuhan urapilah hambamu Pendeta Wanda Dumais. Tidak, saya tidak diurapi Tuhan. Yang diurapi itu adalah orang yang khusus, yaitu Mesias. Nah, Mesias ini dinanti-nantikan. Kita percaya bahwa Mesias ini adalah Yesus Kristus. Tapi bagaimana dengan orang Israel? Apakah mereka mempercayai juga Yesus sebagai Mesias? Nah, ini adalah pertanyaan yang besar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi Wahyu 20 itu menjadi satu titik sentral perbedaan antara sekolah Alec
Aleksandria dan sekolah Antioquia. Nah, dua pandangan ini mempengaruhi manusia zaman sekarang. Artinya orang-orang Kristen sekarang ini. Artinya begini, ada banyak orang-orang Kristen yang mempercayai kata 1000 tahun itu sebagai hal yang alegoris. Nah, mereka di sini kelompok-kelompok yang disebut dengan amillennialism. Jadi menurut mereka, kerajaan 1000 tahun itu adalah simbolis saja. Tidak benar-benar terjadi. Begitu. Cuma saya bertanya kepada mereka, kalau tidak benar-benar terjadi, di manakah kegenapan janji bahwa Yesus akan menjadi raja? Karena semua nabi perjanjian lama bernubuat tentang dia. Ada satu sejarah yang luar biasa bagaimana Allah menjaga firman-Nya. Ketika Maria hamil, diberitahukan bahwa Maria akan hamil sebelumnya. Begitu, jadi malaikat Gabriel datang kepada Maria. Malaikat Gabriel berbicara kepada Maria. Saat itu Maria tinggal di Nazaret. Begitu. Nah, saudara, malaikat bilang engkau akan hamil tanpa mempunyai seorang suami. Karena bayimu itu bukan dari benih manusia, tetapi bayimu itu adalah benih daripada Roh Kudus. Nah, saudara, di dalam sejarah kemudian Allah membuat sejarah itu harus berjalan sesuai dengan firman-Nya. Karena engkau ingat, dalam bahasa Inggris sejarah itu dikatakan his story. Jadi his story, sejarahnya atau ceritanya Allah, begitu, dari kata itu sejarah itu. Kalau bahasa Inggrisnya history. History itu his itu kan kepunyaan. Story itu adalah cerita. Jadi jalan ceritanya Allah. Allah yang mengatur sejarah, maka Allah akan membuat sejarah berjalan sesuai dengan maunya Allah. Karena Allah mempunyai pengetahuan dari awal sampai akhir, sehingga semua sejarah yang terjadi di dunia ini tidak pernah lepas dari kedaulatan dan kemahatauan Allah. Amin, saudara. Jadi saudara juga harus tahu bahwa hidup kita ini tidak terjadi secara kebetulan. Apapun sejarah yang engkau hadapi saat ini, bahwa hidupmu itu ada di dalam kontrol Allah sepenuhnya. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Maria tinggal di Nazaret, maka terjadilah sebuah sejarah di mana saat itu pemimpin negara itu saat itu berkata akan melakukan sensus. Lihat bagaimana Allah menjaga sejarah. Semua orang harus kembali ke daerahnya atau ke tempat asalnya sendiri untuk disensus. Maria dan Yusuf berasal dari Bethlehem. Maria ini adalah keturunan Raja Daud. Jadi kotanya itu di Bethlehem. Yusuf juga dari garis keturunan dari Raja Daud. Tapi saya selalu mencari garis keturunan Yesus dari garis keturunan ibunya. Karena jelas Yusuf ini bukan ayahnya. Jadi tidak bisa dihubung-hubungkan. Matius menulis Yusuf sebagai ayahnya Yesus untuk menunjukkan dari sistem kebudayaan orang Yahudi bahwa pria itu selalu disebutkan terlebih dulu. Nah, Maria berasal dari Bethlehem. Mengapa Allah menyuruh Maria yang tinggal di Nazaret untuk pulang ke Bethlehem? Dipakailah Kirenius pada waktu itu mengadakan sensus. Karena Allah ingin menjaga nubuat Alkitab, ingin menjaga firman-Nya, bahwa semua firman Allah itu benar adanya. Bahwa ketika Allah berfirman, maka firman-Nya itu harus terjadi sesuai dengan rencana Allah. Jadi saya mau bilang Alkitab
dari Kejadian sampai Wahyu itu harus terjadi dengan tepat sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Dari situ kita meyakini bahwa Alkitab itu betul-betul firman Allah yang iya dan amin. Kejadian sampai Wahyu tidak ada satu firman pun yang meleset karena Allah yang memberikan firman-Nya. Kita tahu kita mempunyai Allah yang benar, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah salah di dalam setiap firman-Nya. Nah, saudara, Maria dan Yusuf harus pulang. Mereka tinggal di Nazaret. Sebenarnya Nazaret itu kota yang sudah nyaman sekali. Fasilitasnya bagus sekali di sana. Yusuf punya pekerjaan di sana. Nah, Maria kalau dia melahirkan sebenarnya di Nazaret lebih bagus. Karena apa? Semua fasilitasnya itu bagus. Anda bayangkan Maria hamil besar, dia harus pulang ke Bethlehem yang jaraknya ratusan kilometer. Jadi Nazaret itu adanya di bagian utara, Bethlehem adanya di bagian selatan. Bethlehem itu dekat dengan kota Yerusalem. Mengapa saya mau katakan ini, saudara? Karena ini menggenapi janji Tuhan. Yesus harus lahir di Bethlehem. Mengapa? Karena dia adalah anak domba Allah yang dipersiapkan untuk Paskah yang terakhir. Begitu. Jadi anak domba yang memang akan dikorbankan untuk dosa manusia. Jadi dia harus lahir di Bethlehem. Begitu. Nah, pulang ke Bethlehem, dan ingat lagi Bethlehem itu adalah kota kelahiran dari Raja Daud. Jadi semua orang keturunan dari Yehuda itu mereka itu di Bethlehem. Begitu. Kota asalnya itu. Begitu. Jadi Yesus lahir di Bethlehem untuk menguatkan nubuat. Daud lahir di Bethlehem. Maria lahir di Bethlehem. Bahkan Yusuf. Dan akhirnya Yesus menggenapi nubuatan itu lahir di Bethlehem. Jadi Yesus cuma numpang lahir di Bethlehem. Mengapa? Karena Allah ingin menjaga firman-Nya. Saudara, kadang-kadang ada hal-hal yang seperti itu di dalam hidup kita. Untuk Allah menggenapi rencananya tadi yang saya bilang his story, maka kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ada banyak hal di dalam hidupmu di mana Allah mau engkau ada di situ. Begitu. Engkau tidak bisa menghindari hal itu supaya rencana Allah digenapi dulu, baru engkau dikeluarkan dari situ. Bayangin Yesus hanya lahir saja di situ, lalu kalau kita lihat dari sejarah, Yesus balik lagi ke Nazaret. Dia disebut dengan Yesus orang Nazaret, bukan orang Bethlehem. Harusnya kan lahir di Bethlehem, ya. Disebut orang Bethlehem, tapi Yesus tidak pernah besar di Bethlehem. Dan Yesus ketika dia besar di Nazaret, dia melayani juga di Nazaret. Nazaret itu adanya di Galilea. Yang saya bilang di sekitar Danau Galilea itu ada kota Kana, ada kota Tiberias di situ. Jadi di seputaran Danau Galilea itu, itulah tempat pelayanan Yesus. Begitu, mujizat-mujizat Yesus terjadi di sana, pelayanan-pelayanan Yesus banyak terjadi di sana. Yesus mengajar di sana. Begitu. Jadi Danau Galilea, Laut Galilea, Danau Kineret atau Tiberias itu tempat di mana pelayanan Yesus. Itu sekitar Galilea, itu Nazaret. Jadi Yesus tidak melayani di situ, tapi di situ lihat, ketika Yesus mati, dia juga mau mati, dia harus dari Nazaret dia masuk ke Yerusalem. Yang tadi di sekitar Bethlehem tadi kan, Bethlehem itu di luar sedikit daripada Yerusalem, hanya beberapa kilo dari Yerusalem itu Bethlehem. Begitu. Jadi kita harus lihat bagaimana Allah menggenapi nubuatnya. Nah, saudara, kembali lagi kepada masalah ini. Kebanyakan orang yang tidak mempercayai tentang kerajaan 1000 tahun, karena mereka
mempercayai kerajaan 1000 tahun hanyalah sebuah simbolisme. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayat-ayat pokok yang seringkali menimbulkan perdebatan, saya mau bacakan ayat ini. Ini yang ingin saya tekankan mengenai rapture. Apa maksudnya rapture? 1 Tesalonika 4, 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Oke, itu yang pertama Paulus bilang. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Oke, Tuhan akan turun dari sorga dan dikatakan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Nah, saudara lihat di sini. Jadi Alkitab menyatakan di sini bahwa ada kedatangan Tuhan. Cuma ini harus hati-hati dipahami kedatangan Tuhan ini. Bahwa banyak orang tidak mengerti kedatangan Tuhan itu terjadi dalam 2 tahap. Begitu ya. Nanti di sini disinggung ayat 17 di sini. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, kata diangkat ini sebenarnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi kata rapture yang populer. Begitu saudara ya. Jadi populer disebut dengan kata rapture. Begitu. Jadi dari kata harpa gesometa. Itu ya di sini ya. Harpa gesometa atau harpaso. Itu harpaso itu artinya kita seperti diculik, diangkat hidup-hidup. Begitu. Mengapa harus diangkat hidup-hidup? Mengapa? Ini ada pertanyaan tentu saja, Pak. Nah, orang banyak yang tidak mempercayai tentang rapture. Jadi rapture itu artinya diangkat, diculik, begitu. Diculik tiba-tiba saja sudah terjadi begitu. Nah, saudara, ini ada 2 tahap kedatangan Tuhan, begitu ya. Misalnya yang pertama tadi saya katakan yaitu rapture, yaitu orang Kristen diangkat oleh Tuhan, gereja diangkat oleh Tuhan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, di sini dikatakan bahwa Kristus turun dari sorga, tapi kakinya tidak menjejak bumi. Begitu. Kedatangan Tuhan pada tahap yang pertama. Kedatangan Tuhan yang kedua kali pada tahap yang pertama. Jadi saat itu dikatakan bahwa orang yang mati di dalam Tuhan akan lebih dulu mengalami kebangkitan. Begitu. Ini kan pengharapan yang besar bagi orang-orang yang mempercayai Kristus. Makanya pengharapan apalagi yang kita pegang di bumi ini kalau kita tidak mempunyai pengharapan lain, yaitu mereka yang meninggal di dalam Kristus akan dibangkitkan dan tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan turun dari sorga, begitu kan? Lalu apa? Orang-orang yang masih tertinggal, yang hidup pada waktu itu akan diangkat bersama-sama dengan orang yang
sudah meninggal tadi, yang sudah dibangkitkan, menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, Alkitab katakan bahwa ada dua fakta. Ada orang-orang yang akan dibawa dan ada orang yang akan ditinggalkan. Ini adalah fakta. Jadi ada yang diangkat dan ada yang tertinggal. Kita bilang kalau orang ada yang bekerja di ladang, satu dibawa, satu ditinggalkan. Kalau ada orang yang sedang bekerja, memutar batu kilangan itu kan, sedang menggiling sesuatu kan, zaman dulu orang menggiling pakai batu besar itu ditaruh di situ, lalu dua batu itu akan bergesekan menggiling gitu kan, untuk membuat banyak hal, membuat roti supaya itu dari gandum di ini. Jadi batu kilangan itu batu besar itu. Jadi yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, kita lihat di sini saudara, mengapa rapture itu harus terjadi? Kenapa harus ada rapture? Kenapa harus ada pengangkatan? Karena pengangkatan ini mendahului masa tribulasi. Pengangkatan mendahului masa kesusahan besar selama 7 tahun. Mengapa saya meyakini gereja akan diangkat sebelum masa kesulitan tersebut? Karena saya meyakini masa tribulasi ini adalah masa pencurahan murka Allah kepada dunia yang tidak percaya kepadanya, kepada orang-orang yang menolak Dia, kepada dunia ini, kepada antikris yang jelas-jelas akan menghina Tuhan dan menjadikan dirinya seperti Allah. Dan jadi ini masa penghukuman ini dari Allah sendiri. Lalu kalau masa penghukuman akan terjadi, gereja Tuhan tentu tidak mengalaminya. Mengapa gereja Tuhan harus mengalaminya? Karena masa ini adalah masa penghukuman dari Tuhan. Buat apa gereja mengalami itu? Jadi gereja diangkat dulu, bertemu dengan Yesus di angkasa, baru terjadilah masa tribulasi ini selama 7 tahun. Nah, ini saudara, kebangkitan yang terjadi pada saat rapture ini adalah kebangkitan yang mencontoh kebangkitan dari Yesus. Yesus adalah buah sulung kebangkitan, dan kemudian orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan Tuhan dan diberikan tubuh kemuliaan, termasuk orang yang masih hidup saat itu yang belum mati pada saat Yesus datang, tubuhnya juga akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Jadi sampai sini jelas ya saudara, karena masa tribulasi ini adalah masa di mana meterai Allah akan dibuka, kitab yang berisi gulungan kitab yang dimeteraikan luar dalam itu dimeteraikan dengan 7 meterai. Coba lihat, 7 meterai, 7 tahun akan terjadi. Ini angka 7 adalah angka yang spesial. Jadi kesempurnaan. Jadi berarti kesempurnaan dari murka Allah akan terjadi di sini. Makanya tidak ada poin untuk gereja tetap berada di masa ini. Gereja akan diangkat terlebih dulu. Orang yang percaya akan diangkat terlebih dahulu. Supaya tidak mengalami masa di mana murka Allah yang sempurna akan dicurahkan. Jadi kalau kita melihat sekarang ada banyak kesulitan-kesulitan, ada perang, ada penyakit, kesulitan ekonomi, ada kelaparan dan sebagainya. Itu kan baru sebagian besar karena terjadi secara lokal. Begitu. Tapi di masa ini akan terjadi kesulitan
yang akan memenuhi dunia ini. Nah, saya katakan dunia ini memang akan dibinasakan oleh Tuhan. Tuhan akan membuat langit dan bumi yang baru lagi. Kenapa? Karena langit dan bumi ini sudah rusak. Allah tidak akan merestorasi langit dan bumi ini. Karena langit dan bumi ini sudah penuh dengan dosa, penuh dengan segala kesesatan. Dan Allah harus menghancurkannya. Kan ada contoh tadi kita baca. Bahwa di zaman Nuh pernah terjadi. Tetapi Allah masih menunjukkan kasih karunia-Nya. Zaman Nuh itu adalah contoh. Nuh memberitakan firman Tuhan, mengajak orang percaya kepada Tuhan. Alkitab katakan Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Nuh beserta dengan istri dan juga 3 anaknya dan 3 menantunya. Jadi di zaman Nuh itu hanya 8 orang yang selamat. Dan semua saat itu dibinasakan Tuhan. Tapi Tuhan masih mempertahankan dunia itu. Mengapa? Karena rencana keselamatannya harus diselesaikan melalui Mesias. Melalui Yesus Kristus. Kejadian 3 ayat 15. Jadi belum terjadi penghancuran dunia secara total. Makanya ini sebenarnya adalah kesempurnaan murka Allah. Nanti meterai pertama dibuka, bicara mengenai bagaimana dunia pertama akan mengalami kedamaian. Jadi sesudah pengangkatan terjadi, ada ribut-ribut sedikit karena banyak orang hilang, karena terjadi kerusakan. Mungkin saja orang percaya yang lagi mengendarai mobil tiba-tiba terangkat, mobilnya tertabrak. Mungkin saja orang percaya yang lagi mengendarai atau jadi pilot pesawat, bawa kapal dan sebagainya, tiba-tiba hilang. Lalu terjadi kecelakaan yang besar, terjadi kehebohan. Tapi sesudah itu Alkitab katakan dunia biasa lagi. Dunia akan melakukan aktivitas seperti biasa. Tadi di dalam Matius 24 kita baca 37 tadi. Sampai 41 dikatakan orang akan makan dan minum. Jadi biasa nanti sesudah rapture terjadi, orang berpikir, kemana nih orang-orang? Kok sudah tidak ada lagi? Gereja sudah terangkat. Alkitab katakan karena gereja terangkat, maka penahan antikris itu sudah tidak ada lagi. Mengapa penahan antikris tidak ada lagi? Karena gereja menjadi bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sekarang inilah yang menahan antikris tidak atau belum saatnya ada di muka bumi ini. Jadi kalau orang bertanya apakah antikris sudah muncul? Belum, karena masa gereja ini masih berjalan. Ini masa gereja masih berjalan. Masa gereja kan itu mulai dari, saya mempercayai masa gereja mulai dari Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Hari ke-50, hari yang disebut dengan Safot. Itu yaitu masa tuaian awal. Itu kan? Jadi disitulah terbentuk jemaat pertama. Kemudian terus berjalan jemaat pertama itu sampai saat jemaat itu naik ke surga. Nah, di sini contohnya kalau engkau mau lihat di sini, saya tunjukkan kronologisnya. Kalau engkau membaca kitab Wahyu, lihat di sini kronologis kitab Wahyu. Wahyu 1 sampai Wahyu 3 itu bicara mengenai masa gereja. Di mana itu masa gereja? Ini masa gereja. Kita sekarang masih berada di zaman gereja. Zaman di mana gereja menjadi tubuh Kristus di muka bumi ini. Ingat pada waktu Paulus menganiaya gereja, Yesus bilang, "Mengapa engkau menganiaya aku, Paulus?" Paulus kan bingung, Saulus waktu itu namanya. "Siapa engkau, Tuhan? Aku tidak pernah aniaya engkau." Yesus bilang yang kamu aniaya itu adalah gereja. Menganiaya
gereja itu sama seperti menganiaya Yesus. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Alkitab katakan seperti itu. Yesus adalah kepala gereja. Begitu. Itu sebabnya saya bilang sebelum tribulasi ini, masa kesulitan besar, maka tubuh Kristus harus bersatu dengan kepalanya. Nah, tubuh Kristus itu adalah tubuh yang menjadi bait Roh Kudus. Setiap orang percaya, saya bilang, ditandai dengan berdiamnya Roh Kudus di dalam hidupnya. Ketika engkau diselamatkan oleh Tuhan, maka Roh Kudus masuk di dalam hidupmu. Roh Kudus berdiam di dalam dirimu. Jadi kita menjadi tempel. Ya kan? Itu sebabnya tempel di Israel itu dihancurkan tahun 70. Mengapa? Karena berakhirnya masa Tuhan berurusan dengan orang Israel. Dan sekarang Tuhan akan berurusan dengan gereja. Jadi sekarang ini masa gereja, di mana gereja akan membawa kesaksian Tuhan kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan. Dan saya sudah katakan, kita terpanggil. Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua orang yang belum mengenal Tuhan sebagai gereja. Begitu, bukan gedung ya saudara ya. Kalau saya bicara gereja itu berarti adalah tubuh Kristus di muka bumi ini, yaitu kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, lihat di sini, jadi kalau baca Wahyu saudara, Wahyu 1-3 bicara tentang masa gereja. Sampai kapan masa gereja itu? Saya meyakini masa gereja itu akan genap sampai di tahun 6000 ketika bumi ini mencapai umur ke-6000. Begitu. Bumi ini akan sampai pada di usia 6000. Mengapa? Karena nanti di tahun ke-7000 akan terjadi kerajaan Mesias. Ingat, tadi saya sudah bilang angka 7 itu adalah angka sempurna. Jadi ketika bicara tentang 7 tahun, tribulasi ini kesempurnaan murka Allah akan dicurahkan. Jadi pada waktu gereja terangkat, maka penahan dari antikris itu sudah tidak ada lagi. Karena Roh Kudus otomatis akan pergi bersama dengan gereja. Tidak lagi ada di dunia ini. Sekarang ini, dunia ini dipelihara karena ada Roh Kudus di antara orang percaya. Saudara yakinlah bahwa hidupmu itu adalah bait Roh Kudus. Kalau engkau sudah percaya Tuhan, tidak peduli apakah engkau saat ini berada dalam masalah yang besar, apakah tubuhmu sakit, apakah engkau berada dalam kekurangan, apakah engkau saat ini struggle dengan menyaksikan iman Kristen. Percayalah, roh yang ada dalam dirimu itu lebih besar karena engkau menjadi tempel, menjadi bait Allah. Roh Kudus tidak berdiam di dalam gedung, saudara. Roh Kudus tidak berdiam di dalam benda mati. Roh Kudus berdiam di dalam kita. Maka kita disebut dengan umat yang menyembah Allah. Karena kita adalah bait Roh Kudus. Jadi penyembahan kita kepada Allah adalah penyembahan yang kita lakukan secara kebiasaan. Apa maksud saya? Terus-menerus, begitu ya. Jadi apapun yang engkau lakukan dalam hidup ini adalah sebuah ibadah. Mau engkau bekerja itu disebut ibadah, mau engkau melakukan apapun itu disebut ibadah, karena ibadah kita tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi ibadah kita adalah keseluruhan hidup kita yang kita dedikasikan untuk Tuhan. Jadi apapun yang kau kerjakan, ibadahmu ada di situ. Tuhan bersama denganmu. Jadi kalau engkau tinggal di satu rumah lalu pindah ke rumah yang lain, Roh Kudusnya pindah. Karena Roh Kudus ikut denganmu. Ya, rumah yang pertama tidak ada lagi bait Roh Kudus. Makanya saya bilang, kehadiran Tuhan itu harus selalu kita rasakan dan selalu kita respon. Dimanapun engkau berada, Tuhan
berada bersama denganmu. Nah, kemudian saudara, ketika zaman gereja ini, jadi kalau baca Wahyu 1-3 itu masa gereja. Kemudian Wahyu 4-19 itu adalah periode penghakiman 7 tahun. Periode penghakiman ini adalah mencurahkan murka Allah yang sempurna. Di masa ini bahkan orang-orang mencari mati, mereka tidak bisa mati. Belum waktunya mati. Kenapa? Karena betapa dahsyatnya penghukuman pada waktu itu. Kalau saudara belajar nanti pembukaan meterai. Meterai pertama, meterai kedua, meterai ketiga, meterai keempat, meterai kelima, keenam. Begitu ya. Lalu mau masuk meterai ketujuh, di stop, lalu dibagi dalam sangkakala 7 lagi. Coba lihat. Tidak henti-hentinya, semakin lama itu murka Allah semakin intens, semakin besar. Jadi 6 meterai dibuka, stop dulu. Begitu Tuhan persiapkan lagi untuk mencurahkan lagi murka yang besar. Jadi sangkakala murka Allah akan ditiup. Jadi sangkakala pertama, sangkakala kedua, sangkakala ketiga, keempat, kelima, keenam, stop lagi. Dibagi lagi. Mau masuk sangkakala ketujuh adalah 7 cawan murka Allah. Dibuka lagi cawan murka Allah pertama, cawan murka Allah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh finalnya. Terakhir sekali. Itu sebabnya saya katakan, ini pencurahan murka Allah ini bukan untuk gereja. Buat apa gereja mengalaminya? Karena ini adalah murka yang Allah berikan untuk membalaskan kemarahan Allah kepada orang-orang yang tidak mau percaya. Itu sebabnya saudara, ini waktunya bagi kita untuk berteriak terus, memberitakan sound doktrin bahwa Allah kita itu mengasihi orang-orang tersebut, ingin mereka masuk di dalam bahtera keselamatan itu. Ingat itu, Nuh itu. Jadi kita ini masih mempunyai banyak waktu berteriak, menyampaikan sound doktrin. Tidak peduli engkau mau terima sound doktrin itu, tidak peduli engkau katakan bahwa sound doktrin itu berat, tidak peduli engkau katakan sound doktrin itu kontroversi, tidak peduli engkau katakan sound doktrin itu sesuatu yang tidak bisa saya terima dengan pikiran saya. Tidak peduli, saya Wanda Dumai, saya akan terus bicarakan sound doktrin itu sampai Tuhan menegur hatimu dan membuka hatimu sehingga engkau bisa masuk dalam keselamatan. Nuh aja bicara selama 120 tahun. Umur saya belum 120 tahun. Umur saudara kan belum 120 tahun. Umur kita baru berapa ya? Baru 30, mungkin mulai dari 20, 30, 40, 50, 60. Tapi kita masih punya kesempatan untuk memberitakan keselamatan dari Tuhan. Beritakan sound doktrin, Injil yang tanpa error, Injil yang tidak kompromi, Injil yang sebenar-benarnya, Injil yang alkitabiah, Injil yang mengajar kepada orang bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias yang sesungguhnya yang datang dari Allah. Tidak peduli betapa kerasnya pemberitaan kita, kita harus sampaikan. Mengapa? Karena di waktu tribulasi ini sudah tidak ada lagi jalan ya bagi orang-orang itu. Kenapa jalan? Memang bukan maksud saya tidak ada lagi jalan keselamatan, masih ada keselamatan, tapi keselamatan pada waktu itu menjadi sesuatu yang sangat mahal sekali. Mereka harus membayar dengan nyawa mereka, mereka harus membayar dengan hidup mereka. Karena apa? Karena di zaman ini antikris memerintah. Jadi semua orang harus tunduk di bawah antikris. Antikris disembah sebagai Allah, antikris disembah sebagai Tuhan. Maka tidak adalah Tuhan lain lagi selain antikris. Nah, di sini memang masih ada keselamatan. Tuhan akan terus lakukan keselamatan. Nah, saya bilang lebih baik diselamatkan di masa gereja ini daripada di masa tribulasi ini. Karena saat ini Yesus
akan mencurahkan murkanya. Dia adalah singa dari Yehuda yang akan dengan marah sekali. Bahkan dikatakan bumi ini bahkan akan langit akan tanda-tanda kosmik langit, matahari bahkan kehilangan itu powernya sampai sedemikian rupa. Terjadi bulan yang seperti darah berwarna merah. Oh, orang ngeri sekali. Itu baru meterai yang ke-6. Nanti menyusul lagi. Sampai pokoknya Tuhan akan curahkan murka itu supaya orang tahu bahwa dia adalah pemilik alam semesta. Baru masuk Messianic Kingdom di sini. Yesus menjadi raja sesuai dengan nubuatan Alkitab. Bahwa keturunan Daud yang akan mewarisi, yang akan menjadi raja dan memegang kerajaan sampai selama-lamanya. Kerajaan bersifat kekal. Lalu kemudian sesudah itu, maka masuk pada langit dan bumi yang baru. Saya bilang, langit dan bumi yang semula akan dihancurkan. Maka Tuhan akan membuat satu yang baru. Kita lihat sesuai dia punya kronologi. Sesudah periode penghakiman, masuk di Wahyu 20, adalah periode kerajaan 1000 tahun. Kemudian sesudah itu Wahyu 21 dan 22 adalah kerajaan atau yang disebut dengan eternal age itu, atau masa keabadian, di mana kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tidak ada dosa lagi, tidak ada kematian lagi, disebut dengan eternal. Tidak ada lagi semua orang yang berlaku jahat, semua kesesatan, semua hal yang tidak benar disingkirkan oleh Tuhan. Yang ada hanyalah kekudusan. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir merespon di Facebook Live. Kembali lagi saya akan sapa orang-orang yang ada di Facebook Live. Sebelum kita berpisah, terima kasih untuk Ibu Oike Abram dari Balikpapan. Kami terus mendoakan Ibu. Terus ada lagi Ibu Mika Kilapong di Jepang, sorry. Terima kasih untuk kehadiran yang selalu menunggu-nunggu pengajaran Sound Doctrine. Ada juga Bapak Willem Tangka. Terima kasih Pak Willem yang sudah bersama-sama. Lalu ada Pak John Frankie. Terima kasih Pak John Frankie. Ya, saya tidak bisa menyebutkan lokasi-lokasi Anda karena memang saya tidak tahu Anda tinggal di mana. Lalu ada Pak Samuel di sini. Ada Pak Sigar di sini, ada Ibu Rina Siahaan dari Batam, ada Ibu Lina Dumais dari Kasar, Minahasa Utara, Indonesia, Sulawesi Utara, ada Pak Reimer Sumbayak di Sukabumi, Jawa Barat, ada Ibu Marvel Dillon di Bekasi, ada Pak Apo Cakra di Batam. Selamat malam Pak Apo Cakra. Ibu Kristen di Kristen Marcella di Manado. Terima kasih. Ada Pak Ponidi yang selalu bahagia. Terima kasih. Ada Ibu Vita Milo Ekel dari Minnesota, Amerika. Yang hari ini Amerika sedang melakukan general election untuk vote bagi pemerintah. Saya juga sedang menunggu-nunggu karena ini akan menentukan arah politik. Saya sedang melihat juga voting yang terjadi. Too early to call ya. Jadi saya belum bisa bilang siapa yang pegang. Memang dari perhitungan suara saya lihat Joe Biden sudah unggul tipis begitu ya. Tapi kita lihat bagaimana hasilnya, siapapun yang terpilih, dan itu akan menentukan semua garis besar politik di Amerika, juga akan berpengaruh kepada bangsa-bangsa. Ya, kita doakan apa yang terjadi untuk USA ya. Kemudian ada Gembala Pentung di sini,
ada Pak Aris Alamsyah, Pak Uni Jayasel, Pak Ulpa Tandi Bulo di Jayapura, terima kasih. Pak Ulpa yang ada di Jayapura, Pak Roni, Frankie, Pak John Bresman, Luther Sianipar. Ini yang bisa saya sampaikan karena terdeteksi oleh Facebook kami. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Kalau Anda masih mempunyai pertanyaan berkaitan dengan masalah rapture, atau Anda ingin mengkomparasi pandangan-pandangan Anda, tidak masalah. Sampaikan, tuliskan di dalam kolom komentar, atau juga bisa mengirimkan WhatsApp kepada kami. Nomornya sudah saya berikan, bisa dicek di video-video sebelumnya. Lalu Anda bisa mengirim juga inbox dan email kepada kami, apapun komentar-komentar Anda atau dukungan dalam pelayanan Anda. Anda bisa menyaksikan juga siaran tunda ini di Facebook dan juga pengajaran-pengajaran lainnya di channel YouTube Wanda Dumais. Bisa subscribe di sana, bergabung bersama dengan kami. Juga ada channel-channel kami lainnya, Bible Independent Church Group, di mana saya merilis tulisan-tulisan saya. Kalau Anda merasa diberkati, Anda bisa men-share, mendukung pelayanan kami. Juga ada di Sound Doctrine Facebook dan juga Excellent Facebook dan juga Keluarga Sakinah. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan Anda. Kami terus berdoa untuk Anda. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.